Bayangin misalnya setiap kali komunikasi politik dikasih pada Kodari, orang udah mau sambit aja mau kayak Kodari kan. Siapa lagi yang perlu Karena wataknya tidak memperlihatkan kemampuan untuk mengolah public opinion. Kodari hanya menjadi mesin untuk memamerkan sukses pemerintah, termasuk presiden. Itu namanya bukan mengolah public opinion, itu namanya menyampaikan aja public relation. Jadi komunikator ini hanya bekerja sebagai PR, memamerkan produk. Prabowo tadinya ada subjek dari perjanjian itu. Sekarang dia jadi objek dari perjanjian itu. Jadi terserah dia kan mau kemana. Bukan, dia jadi objek artinya dia ditawanan dari perjanjian itu. Oh. Kalau lu nggak suka MBG, jangan MBG jadi batalin. Kalau lu nggak suka koperasi, jangan koperasi dibatalin. Kenapa? Ya koperasi itu perintah konstitusi. MBG perintah konstitusi. Lu batalin itu artinya lu halangi pelaksanaan konstitusi, menyelenggarakan konstitusi. Ya kalau lu nggak mau sosialisme, ya pergi pada kapitalisme. Tapi desakan untuk mengganti kabinet itu aja. Indonesia merdeka nggak perlu ada harapan. Ya, kemerdekaan Indonesia itu dengan sendirinya tidak mungkin dibatalkan. Karena dia peristiwa historis yang pasti punya kaitan dengan global realignment. Kita masuk lagi dalam masalah Jokowi yang lebih tajam. Ini kalau ini udah paling tajam yang gue terangin tadi. Ada gitu lagi. ya? Ini soal posisi moral dari seorang mantan presiden kok. Nggak, tapi masalahnya kalau dia nggak ngerti gimana? Balik lagi ke situ deh. Ya, gue nggak ngerti wawancara dia ke Solo. Kayak Tempo kemarin. Iya. Tempo wawancara. Tapi tetap aja gagal kan. Emang gagal? Ya nggak ada poinnya kan. Oh iya begitu-begitu aja. Ya kan kita udah tahu Pak Jokowi akan jawab hal yang sama terus. Ya sudah, ya proses pengadilan. Ya lo kok tanya saya. Iya kan itu intinya. Tapi menurut lo dia nggak punya ijazah? Siapa? Jokowi. Punya. Tapi ijazah asli, orangnya palsu. Orangnya palsu, ya lo ngomong gitu terus dari dulu tuh tempat gue juga begitu ngomongnya. Ya memang itu. Oh. Ya kalau orangnya asli dia juga akan ambil risiko untuk mengatakan saya punya atau tidak punya. Persoalan seseorang itu ketika dia udah jadi moral person, dia akan bilang oke, lu mau tanya apa? Gue akan jawab berdasarkan moral call gue itu. Karena gue udah bukan lagi presiden. Kalau gue masih presiden, gue akan siksak. Jadi Jokowi masih menganggap dia presiden atau masih politisi, padahal orang anggap dia udah di tingkat untuk bertapa. Seorang petapa itu dia akan jawab, dia nggak mungkin jawab hitam, dia harus jawab hitam atau putih, nggak boleh abu-abu tuh. Ya ustadz begitu, pendeta begitu, pertapa begitu, mesti begitu. Nah terus kalau misalnya sekarang nih, ini ekonomi nih. Bang Rocky, ini kalau kata Ferry Latugihin ekonomi kita parah. Dolar bisa ke 20.000, 25.000. Ya, walaupun ini bukan bidang lo, cuma Bapak boleh lah kita dengerin pandangan lo tentang ekonomi Indonesia sekarang gimana? Apa yang disebut ekonomi Indonesia itu apa? Variabel utama dari ekonomi Indonesia itu adalah keadilan sosial. Kan pertanyaannya misalnya gimana ilmu ekonomi bisa menghasilkan kebaikan dalam kehidupan ekonomi? Okay. Itu nggak perlu ada teorinya di situ. Karena moral dari ekonomi menuntut seseorang pemimpin untuk menghasilkan harapan bagi perbaikan ekonomi itu. Nah, kalau perbaikan ekonomi itu tidak terlaksana, bukan kebijakan yang salah, tapi keputusannya diambil tanpa variabel yang lengkap. MBG koperasi bagus sebagai ide karena perintah konstitusi. Mengangkat orang untuk menyelenggarakan sesuatu yang ideologis itu susah. Untung Ferry ngerti tentang sosialisme itu. Karena dia anak Unpad gitu kan. Ya, Ferry Juliantono. Ketua Unpad itu. Enggak semua anak Unpad ngerti sosialisme itu. Paling ya minimal lu sama Ferry lah itu. Ya minimal lah. Sebagai anak Unpad. Kan. Itu sebagai ketum yang paling bawah tuh. Itu ketum tuh. Oke. Demikian juga dalam bidang lingkungan. Jumhur ngerti. Karena dia datang dari tradisi aktivis. Dia memimpin buruh. Sekarang dia memimpin lingkungan. Artinya dia ngerti bahwa arah pikiran presiden bersihkan komponen-komponen karat di dalam birokrasi itu. Supaya keputusan itu bersih dari atas ke bawah. Nah sekarang MBG udah dibersihkan itu kan. Sudaryono udah jadi ketua tuh. Gue dong diskusi sama Sudaryono. Lu bayangin, Sudar merasa dia perlu diskusi dengan orang yang mengkritik pemerintah. Tapi apa menteri lain mau diskusi?
Jumhur diskusi sama gue, Ferry diskusi sama gue. Jadi masalahnya ada orang yang memang nggak ingin diskusi. Kenapa? Nggak mau, dia ketahuan nggak mampu, kan itu. Orang yang nggak mampu dia nggak mau diskusi kan. Karena itu gue percaya pada Sudar, gue percaya pada Ferry, gue percaya pada Apa lagi? Jumhur. Minimal itu. Udah diskusi, ada beberapa teman itu juga diskusi. Gue diskusi sama Vero, Menteri Peranan Wanita, Anak dan Perempuan, Iren, integratif, dan nah mereka menganggap bahwa mereka ingin tampil. Misalnya nih, di kabinet Pak Prabowo ada berapa menteri perempuan? 6 kalau nggak salah ya. Wakil menterinya. Iya termasuk itu wakil menteri. 1 Banyak. menteri koperasi. Oh menteri Tetapi kreatif juga perempuan. mereka bukan belum mampu ya, tidak punya kesempatan diskusi dengan presiden. Padahal 6 orang ini dia akan kasih feminist perspektif pada kabinet. Kan kabinet sekarang dianggap patriarkis kan. Ya. Nah kalau menteri-menteri perempuan ini punya kesempatan untuk jadi semacam speaker of the presidential administration, orang akan melihat, oh enak juga ya cara menerangkan. Jadi soal komunikasi, bayangin misalnya setiap kali komunikasi politik dikasih pada Kodari, orang udah mau sambit aja mau kayak Kodari kan. Siapa lagi yang perlu Karena wataknya tidak memperlihatkan kemampuan untuk mengolah public opinion. Kodari hanya menjadi mesin untuk memamerkan sukses pemerintah, termasuk presiden. Itu namanya bukan mengolah public opinion, itu namanya menyampaikan aja. Public relation. Jadi komunikator ini hanya bekerja sebagai PR. Memamerkan produk. Padahal yang diperlukan, ini bukan korporasi. Mengolah public opinion supaya public opinion itu mengerti kebijakan presiden, kan itu. Nah itu tadi lo udah mulai bagus tuh. Jadi siapa lagi yang mesti dilempar? Bukan bagus karena pertanyaan lu yang makin lama makin bagus. Tadinya buruk pertanyaan. Nah iya. Nggak itu di yang makin lama makin ditimpuk tuh siapa lagi? Yang enak ditimpuk tuh tadi Lu sebut aja daftarnya, ntar gue bilang ini harus ditimpuk. Oh timpuk nih enggak. Timpuk enggak. Itu aja. Iya. Namanya kedai kopi kan. Ya kita nyantai aja. Tempat kita ngoceh-ngoceh aja. Nah terus Jokowi keliling-keliling halan-halan. Ada efeknya nggak buat PSI? Ada pasti itu karena efeknya amplopnya tebal kan. Oh. Ya apalagi. Ikut ngitung berarti ini. Ikut ngitung isi amplop makanya tahu amplop itu. Bukan ikut ngitung, gue selalu dapat hitungan dari mereka yang terima tuh. Jadi gimana? Yang terima juga kan oportunis kan. Gue dapat nih rok nih, tapi biarin aja. Jadi bakal ngaruh tuh jalan-jalan Jokowi buat PSI? Ngaruh. Oh ya. Kan misalnya Pak Jokowi tahu cara untuk hadir di dalam komunitas-komunitas yang paling sebetulnya Pak paling mendasar itu, mak-mak di tempat-tempat yang tertinggal yang nggak pernah dikunjungi oleh menteri, misalnya dia datangin tuh. Gibran juga pasti begitu, dia tahu komunitas-komunitas anak muda yang mungkin butuh bola doang, dia tanda tangan, orang senang kan. Jadi raport itu tetap jalan karena sifat orang Indonesia itu kan bukan melodramatis, tergugah dalam waktu tertentu dengan kebaikan orang, tergugah dalam waktu tertentu dengan kebaikan orang tuh. Satu waktu mungkin dia sadar, oh nggak begitu, tapi udah itu. Nah, itu yang mesti diperhatikan, trade off antara belusukan Gibran dengan Gibran tidak lagi duduk di samping Prabowo kemarin tuh kan begitu. Nah itu kalau lo ngeliatnya gimana tuh? Ya barusan gue terangin. Ya itu terangin lebih lanjut lagi dong. Itu jadi bakal akan tetap jadi wapresnya Pak Prabowo nggak? Ya Prabowo kan nggak bisa jawab itu. Masa tanya pada Prabowo, tanya pada Gibran, lu masih mau jadi wapres nggak? Pasti dia bilang nggak. Hah serius lo? Karena dia mau jadi presiden. Oh iya. Ya masa terus jadi Enggak, lo mentornya kan waktu itu tuh. Apa? Kan dia sampai datang rumah lo tuh. Ya Gibran datang ke rumah gue buat belajar. Bayar apa? Ya belajar politik lah. Tapi tuh dia nggak pernah ngomongin tuh, nggak dia tulis. Ada, dia pernah bilang tuh, saya datang ke rumah Om Rocky buat belajar politik. Padahal perjanjiannya jangan bocorin. Saya bocorin. Dia bocorin. Dia bangga sama lo kan? Jangan kan Gibran bapaknya aja bangga. Begitu. Pernah ketemu Jokowi lagi nggak? Enggak. Kenapa? Ya buat apa itu kan, Pak Jokowi lagi sibuk kemana-mana tuh. Ya diundang Pak Jokowi atau Pak Jokowi kirim pesan bertemu, boleh aja gue bilang. Tapi tiba-tiba yang bawa pesan bilang, oke, bro, gue booking pesawat buat besok ya. Kemana? Ke Solo. Lo Jokowi yang ingin ketemu gue, masa gue yang ke Solo? Dia akan ke Sentul dong. Iya.
Nah, terus jadi Normal-normal aja gitu. nah ini sekarang nih momentum 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo nanti Oktober. Ini mesti ngapain Pak Prabowo tuh? Dibatalin perjanjian putih, dia batalin aja. Dibatalin semua. Ya harusnya. Oh. Kan dia bikin perjanjian putih dengan di elitenya ini. Sekarang elitanya itu tidak mampu membaca seluruh kejujuran pikiran Prabowo, seluruh kegelisahan politik dia, seluruh endapan historis dia tentang sosialisme misalnya. Artinya setelah 2 tahun, nggak mungkin 2 tahun berikutnya dia masih pakai. Mereka yang tidak paham. Jadi perjanjian dengan elit batal supaya ada perjanjian baru dengan publik. Di mana batasnya? Tapi itu akan terjadi nggak Oktober nanti tuh? Pasti. Momentum yang kedua. Pasti kok lu bisa bilang pasti. Ya kan gue dukun bertahun-tahun buat lihat begitu-begitu. Masa lu nggak yakin juga? Curhat ya Pak Prabowo sama lu itu. Apa? Curhat kan tetanggaan kan? Nggak ada urusan dengan curhat tetangga. Rasionalitas kita menunjukkan itu. Kan gue tadi analisis. Ya. Bukan nyari wangsit. Oke. Analisis kita, semua kapasitas yang harusnya sudah maksimal 2 tahun pertama, ternyata justru negatif impression pada kabinet kan tinggi sekali tuh. BM harus didengar suaranya, jurnalis harus didengar suaranya tuh, akademis harus didengar suaranya tuh. Sekarang seluruh keterangan kritis dari civil society ini terhalang oleh keinginan partai-partai ini untuk menggantikan presiden. Jadi perjanjian politik akhirnya berubah menjadi tawanan Jokowi lagi. Prabowo tadinya ada subjek dari perjanjian itu. Sekarang dia jadi objek dari perjanjian itu. Jadi terserah dia kan maunya kemana. Bukan, dia jadi objek artinya dia jadi tawanan dari perjanjian itu. Oh, enggak kalau lo bilang. Sekarang dia gelisah tuh. Ya. Ekonomi Indonesia mau dihasilkan melalui sosialisme, state capitalism, atau ya nunggu perintah IMF, nunggu perintah World Bank. Nah kelihatannya dia tidak ingin diperintah oleh lembaga-lembaga kapitalis itu. Dia ambil pikiran bahwa dia mampu untuk menempuh jalan pikirannya sendiri. Masalahnya jalan pikiran dia dimengerti oleh Bahlil, dimengerti oleh Zulkifli Hasan, dimengerti oleh Caimin, dimengerti oleh AHY, segala macam. Itu Prabowo dia mengerti. Yaudah, sekarang kita nah, frustrasi. Kita ke case selanjutnya. Yaitu ini case terakhir apa case pertama? Case yang kita omongin. Indonesia emas 74 kilo. Menurut lo gimana? Sedikit kan. Jadi bakal ketemu yang lain-lain. Itu kan tetangga lo itu, Sentul kan. Ya, tapi gue nggak punya brankas emas tuh. Masa? Ya, yang gue simpan buku-buku lama. Ya, sama apa? Di buku lama yang isinya ide, pikiran, kontroversi itu. Nah jadi menurut lo akan ke arah mana nih si penemuan 74 kg emas dan setengah ya Febri udah bilang itu bukan punya dia. Itu artinya mesti ada yang bohong. Kalau itu siapa yang nitip. Dan cuman itu cleavage, celah yang bisa kita baca dari keterangan Febri itu. Ya tapi itu bukan punya saya tuh. Ada yang nitip. Ya kejar dong yang nitip, kan gampang aja kan. Iya. Jadi kelemahan pemerintahan Pak Prabowo jelang 2 tahun ini apa? Selain yang digambarkan sama Saiful Mujani dan kawan-kawan tuh. Ya semua yang digambarkan oleh publik akhirnya tergambar di dalam surat Saiful Mujani. Delegitimasi mulai berlangsung. Berarti mesti ada relegitimasi itu. Sekarang diperiksa. Kenapa presiden mengambil delegitimasi? Ya karena di dalamnya tidak ada keutuhan perspektif dalam kabinetnya. Jadi mesti diatur ulang apa perspektif yang salah. Enggak. Yang salah adalah mereka yang berupaya untuk tetap pragmatis dalam politik. Karena nggak boleh lagi pragmatis setelah 2 tahun. Ya sekarang mungkin selama 2 tahun ya pragmatis saja. Partai-partai masih berupaya untuk ngintip anggaran di Banggar. Sekarang kan apa yang dia mau intip? Udah nggak ada apa-apa di situ kan. APBN-nya udah kosong. Udah habis. Defisitnya mungkin akan dinaikkan 5-7% tuh, dibolehkan defisit supaya masih bisa utang atau cetak uang kan. Gitu-gitu. Tapi kalau menurut Bang Rocky, ini ke depan ini momentum untuk memperbaiki negara, masih ada kesempatan nggak negara ini akan lebih baik secara ekonomi misalnya? Ya pasti lebih baik. Kalau lu amputasi, memang lu kehilangan kaki. Tapi lu jalan lu memang harus dibantu oleh kaki palsu. Nah, lebih baik punya kaki palsu daripada punya kaki yang membusuk. Oh iya jelas. Nah terus Nah, kemudian itu bikin headline-nya lebih baik kaki palsu daripada kaki yang membusuk itu. Ya. Nah terus kemudian kita ini sebagai bangsa masih bisa berharap tidak untuk tetap hidup
dengan segala macam polemik yang ada. Itu pertanyaan psikologis begituan itu kan bikin orang anggap bahwa ini bangsa yang Enggak, karena melawan. ini bidang lo. Karena itu gue anggap pertanyaan begituan itu pertanyaan bad psychology. Bad Ini bangsa pernah melawan dari awal. Ya memang DNA-nya DNA melawan sebetulnya. Jadi gue tetap aja DNA kan nggak bisa diganti. DNA nggak bisa diganti, bisa diganti kulit. Ya. Itu pun harus lewat skincare. Ya. Ganti kulit. Padahal yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah brain care, merawat otak bukan merawat kulit. Nah, terus kemudian ini kita ngomong lagi dari sekian banyak menteri-menteri Prabowo yang Kalau paling ini kita ngomong beginian, lu mau pecah berapa sesi ini? 2. Oke. Apa tadi gue mau nanya apa? Oh, Dari yang sekian. paling banyak diomongin Teddy Indrawijaya. Komentar lo tentang Teddy. Karena kalau menurut gue lihat ini orang terlalu sering pasang badan buat. Ngapain gue Prabowo. komentarin tadi manggil gue om. Oh, Om. Manggilnya gimana? Om Rocky. Ya om Rocky lah. Oh, dekat juga lo sama Teddy ya? Bukan soal dekat, dia merasa bahwa dia perlu manggil gue om. Karena yang lain itu manggil, Pak Teddy, mohon izin, kalau macam nggak ada. Enggak, Itu kalau menunjukkan bahwa ada lingkungan yang bikin Teddy itu jadi feodal, itu soalnya. oke, terusin dong. Itu udah bagus tuh. Ada lingkungan yang membuat akhirnya Teddy menjadi feodal. Artinya kan dia bisa jadi Iya, terlibat. yang salahnya bukan Teddy, kenapa mau jadi Enggak, kalau memfeodalkan kalau dia? gue nggak menyalahkan Teddy. Menurut gue Teddy terlalu banyak pasang badan. Yang kasihan dia juga sebetulnya. Ngapain kasih nama Teddy? Dia udah gede. Oh iya, ya lo omnya sih ya. Jadi semua orang menganggap TNI terlalu pasang badan, TNI memproteksi presiden tuh. Enggak, kalau menurut Ya memang gue sih. itu fungsinya, bagaimana coba? Iya, makanya kalau menurut gue harusnya presiden terima kasih juga sama Teddy tuh. Kepada siapa? Sama Teddy. Dan bahkan menteri-menterinya Prabowo harusnya juga makasih sama dia tuh. Ya bukan makasih. Jadi ada lingkungan yang boleh disebut ring 1. Dalam ring 1 itu pasti ada persaingan. Makin dekat dengan presiden, persaingan makin kencang. Bacaan lu gimana tuh persaingan di situ tuh? Jadi bersaing dengan siapa atau siapa yang ingin menyaingi tadi? Ada kecemburuan yang jelas. Ya justru itu. Ngapain politik pakai kecemburuan? Enggak, bukan. Kalau kapasitasnya ada, ya bersaing aja kan. Ya kalau menurut gua bukan persaingan tapi kecemburuan. Ya kenapa mesti cemburu? Hmm. Cemburu pada siapa? Ya cemburu aja pada presiden. Kenapa presiden favoritisme pada Teddy misalnya? Pasti ada sesuatu kan? Oke. Dari Ya, segi kapasitas Teddy. ya bagus dong. Jadi kita mau analisis ini secara rasional aja. Kalau kecemburuan itu urusan pribadi orang lah, kok nggak Ya. urusan di situ tuh. Enggak, tapi balik lagi ke omongan lo di sesi awal tadi. Mau nggak presiden untuk mengganti seluruh kabinetnya, anggota kabinetnya? Persoalannya bukan dia mau, dia pasti harus lakukan itu. Enggak, tapi dia kan perlu mau juga. Kalau Dia mau nggak mau, kalau dia nggak lakukan, dia nggak akan nyampe 2029. Karena itu logika kita yang berakal sehat, pasti dia akan lakukan. Taruhan sama gue. tinggal tunggu aja. Orang-orangnya? Dan Rover hilang. Ush. Orang-orang udah disiapkan belum? Apa? Orang-orang udah siapin belum? Ya masa gue kasih tahu sekarang daftarnya tuh. Ntar aja setelah selesai sesi. Oke. Gila, ngeri juga ya. Omongan ini dikit lagi nih. Nggak ada soal kan. Dikit lagi. Nah, budaya amuk. Oke. Sering banget sekarang kita lihat budaya Nah, amuk itu di penting. jalan. Lebih baik itu kita analis. Di jalan, kemudian ada gesekan-gesekan masalah lupa ngasih kerupuk, nasi uduk aja. Budaya amuk muncul lagi. Ada yang mengatakan bahwa ini settingan, semua budaya amuk itu dibuat muncul lebih awal. Rocky Peristiwanya settingan, tapi budaya itu built in, Oke. build up bahkan di dalam culture kita tuh. Antropologi bangsa ini memang antropologi ngamuk. Istilah amuk itu ngamuk, orang Inggris bilang emak. Emak itu gejala psikologi yang diriset oleh antropolog asing yang hanya ada di masyarakat Melayu. Amok artinya marah tanpa arah, marah tanpa sebab itu. Jadi kultur itu ada. Kultur yang kedua nerimo. Nerimo itu artinya ya pasrah aja. Nasib memang mengendalikan kita. Orang yang nerimo, begitu ada peristiwa yang diajukan secara eksternal oleh pihak eksternal, nerimo pindah ke amok itu mungkin 2 detik. Apalagi kalau peristiwanya peristiwa kesulitan ekonomi. Nah politisi, pemain-pemain kekerasan pasti ngintai itu. Ajukan satu peristiwa politik, peristiwa ekonomi yang bisa mengubah sifat nerimo berubah jadi amok. Tapi Karena itu amok hal itu dominan tuh sekarang. Apa ya? Yang amok itu jadi dominan itu artinya sekarang. pemain dari luar itu menyodorkan
jenis-jenis event yang memungkinkan dia jadi dominan sekarang. Kan tadinya dia laten kan. Ya, Sekarang dia manifest. Ya, Kenapa? ya. Ya kesulitan ekonomi. Ah, Apalagi tuh intrik politik, apalagi tuh hoax, sosial media. Semua mereka kan akses sosial media. tapi ada isu ini sebetulnya terlalu cepat terjadi. Terlalu awal nih budaya amok ini masuk ke Indonesia. Gua nggak ngerti ya apakah sudah ada settingan sebetulnya Budaya amok nanti-nanti itu dari gitu. zaman Belanda udah ada di kita, dari zaman Majapahit ada di kita. Demikian budaya Rimka itu gue bilang tadi, amok itu penanda kultural dari negeri ini. Istilah emak itu udah ada di Oxford Dictionary itu mungkin dari tahun 1800. Kata emok, AMUCK. Amok berubah jadi emak. Itu gejala antropologi kita. Jadi dia bukan barusan. Nah orang anggap karena itu kita bilang ngamuk. Demikian juga masyarakat sipil yang nggak mampu untuk sabar menguji beberapa hipotesis tapi terpengaruh oleh sosial media, lalu ngamuk di sosial media. Nah masyarakat sipil kan orang yang ngamuk ke segala arah, dia ngamuk tanpa arah. Nah itu pentingnya podcast macam ini, ada pembicaraan yang ya ngaco tapi ada arahnya tuh, mencoba menerangkan kembali pada publik bahwa kalau lu nggak suka MBG, jangan MBG jadi batalin. Kalau lu nggak suka koperasi, jangan koperasi dibatalin. Kenapa? Ya koperasi itu perintah konstitusi. MBG perintah konstitusi. Lu batalin itu artinya lu halangi Pelaksanaan pemerintah konstitusi. menyelenggarakan konstitusi. Ya kalau lu nggak mau sosialisme, ya pergi pada kapitalisme. Tapi kan kapitalisme, nah kalau begitu sosialisme. Tapi sosialisme korupsi. Korupsinya dihilangin. Gampang aja. Cuman sosial media poles itu sehingga seolah-olah ya koperasi itu buruk. Yang buruk adalah kontraktor bangunan itu. Bukan koperasinya buruk. Gitu aja kan. Ya, ya, ya. Jadi memang harusnya kita tetap optimis dengan apapun kondisi hari ini. Karena Ya, ini adalah optimis yang sebuah rasional, proses, ya. ya sebuah proses kan. Di proses kan ada momentumnya tuh. Kalau momentumnya dapat, presiden ngerti momentumnya adalah Oktober. Lakukan segera tuh. Jangan tunggu lagi dengan bujukan baru bahwa Pak nanti kan ya tolonglah kita masih berupaya untuk menyelesaikan beberapa kongres yang belum final di Selesai. partai-partai, nggak ada begituan. Ya presiden bilang saya udah bikin perjanjian politik 2 tahun ini saya evaluasi, gagal kemampuan kalian untuk memberi keyakinan pada saya bahwa kalian punya kapasitas. Dan itu 2 tahun ke depan saya nggak akan pakai lagi tuh. Saya akan bikin kontrak dengan kedai kopi. Saya akan bikin kontrak dengan BEM UI. Saya akan bikin kontrak dengan Tempo misalnya kan. Oke. Supaya publik ngerti bahwa oke, presiden akhirnya mengambil batas airnya tuh. Ini air, ini minyak. Gitu. Oke Bang, ini benar-benar terakhir nih. Lo kasih tahu dong ke rakyat Indonesia tuh Prabowo tuh orangnya seperti apa sih sebetulnya? Kelihatannya rakyat itu masih kesulitan untuk menerjemahkan Prabowo ini seperti apa. Gini ya, sebelum gue terangin itu, gue minta dulu mereka yang menerangkan Prabowo seperti apa diganti dulu. Oh. Coba kalau gue terangin sesuatu, besok jajaran komunikator politik, siapa aja itu Hasan, Hasbi, Kodari, Kodari, siapa lagi? Mutia, Mutia, siapa lagi? Banyak betul segala macam itu kan. Pak Dudung. Ya jadi semua mereka kan yang mesti terangin itu. Kalau mereka gak mampu, gue terangin atau gue bantu mereka terangin. Masa gue yang terangin di sini? Kalau gue terangin di sini, mereka akan tersinggung itu. Sialan, kok dia lebih tahu ya? Gue gak enak. Enggak apa-apa, lu terangin sini aja. Ya, ngapain lu paksa sama gue tuh? Oh enggak sih, gue enggak maksa. Terus sekali gue paksa, gue terangin. Aduh, jangan. Ya udah lu terangin deh. Prabowo datang dari tradisi militer. Dalam militer, kultur yang paling bagus adalah komando. Kedua, filsafat kepemimpinan Prabowo adalah military efficiency. Supaya efisien, nggak perlu ada diskusi. Ketiga, dia ada di dalam sistem demokrasi. Dia mesti diskusi dengan publik. Kacau di dalam psikologinya tuh. Kadang-kala dia sangat civilian, kadang-kala dia datang dengan leadership yang kuat, yang keras itu kan. Jadi bagian ini yang dibaca akhirnya bahwa oke, tidak ada semacam kita cari sebuah rumusan yang pasti. Bukan rumusan. Perhitungan pasti. Gini. Kurikulum yang bisa dibaca oleh. Nah itu maksud gue aja. Nah kurikulum ini mestinya diterangkan oleh komunikator politik, itu maksud gue dari tadi. Yang namanya lo sebut-sebutin itu. Iya, nah mereka takut untuk berdebat membaca presiden, termasuk menteri-menterinya. Ya kalau mereka ngerti kan, ya gampang. Oh iya, presiden ambil keputusan untuk menghadirkan MBG itu
dengan memanfaatkan struktur hierarki dari TNI. Perlu diterangin, nggak ada soal. Presiden mengambil inisiatif untuk membangun koperasi dari atas ke bawah. Padahal koperasinya mesti dari bawah ke atas. Apa keterangannya? Ya nggak mungkin rakyat yang lagi dihipnosis oleh kapitalisme punya kesadaran itu. Ya. Karena itu dia dibabat dulu ini kapitalisme yang ada di tingkat desa itu, baru rakyat mampu untuk bangkit. Nah siapa yang mesti babat? Ya. Rakyatnya. Ya nggak bisa orang rakyat yang jadi korban. Ya negara diwajibkan untuk Oke. basmi dulu mereka yang menghalangi kesejahteraan rakyat, baru rakyat bisa tumbuh. Jadi orang yang bilang, ya koperasi mesti dari bawah. Bagaimana caranya dari bawah? Di bawah itu isinya feodal. Waktunya nggak hegemoni ada. kan. Waktunya dong nggak Nah, ada. ya karena itu Presiden menganggap based on military efficiency, gua ambil alih itu dulu. Oke. Dasarnya apa? Ya perintah negara. Negara harus membangun koperasi. Nggak ada perintah rakyat harus membangun koperasi. Ideologi koperasi begitu. Tetapi para pendiri bangsa juga punya kemampuan menganalisis bahwa negara ini feodal. Ya. Lagi dibawa ke sosialis sama Prabowo. Bukan ke sosialis itu. Nanti Makanya. orang bilang Rocky Gerung penafsir sosialis. Bukan. Gue menginginkan negara ini tumbuh secara sosialistik. Karena itu masa depan ekonomi dunia di situ. Kalau lu nggak mau sosialistis, pergi pada kapitalis. Apa akibatnya? Dikuras bumi ini. Kan kapitalisme punya prinsip akumulasi, akumulasi, akumulasi. Tanpa perlu distribusi. Yang diakumulasi terbatas. Only one earth. Hanya satu bumi itu. Time is running out. Jadi sosialisme harus dipadankan dengan kesadaran ekologis. Nah, bagian ini mestinya dipahami oleh 100 orang di kabinet itu. Nah, dia nggak paham. Karena dia nggak paham, rakyat marah. Nah. Begitu rakyat marah, Prabowo juga marahin rakyat. Londo ireng. Nah. Jadi kekacauan psikologi ada di situ. Itu pentingnya Presiden, gue ulangi lagi tesisnya, ganti mereka yang nggak paham itu. Yang nggak paham berapa? 2 orang tidak. 10 orang tidak, 10 tidak. 102 orang nggak paham. Banyak ya. Ini sekarang nih mau ulang tahun 81 tahun Indonesia. Harapan Rocky Gerung. Males banget nanya gitu sih Pul. Kenapa mesti ada gituan sih? Ya udahlah gue tanyain aja. Abis itu ada di skripnya produser. Harapan Rocky Gerung 81 tahun Indonesia Merdeka. Udah dicoret dulu itu. Satu. Karena semua yang gue tarangin tadi bukan sekedar harapan. Tapi desakan untuk mengganti kabinet itu aja. Indonesia merdeka yang nggak perlu ada harapan. Ya, kemerdekaan Indonesia itu dengan sendirinya tidak mungkin dibatalkan. Karena dia peristiwa historis yang pasti punya kaitan dengan global realignment. Indonesia cuma batal kalau pengelompokan politik dunia berubah. Tapi kan nggak ada perubahan setelah Iran selesai, ya biasa-biasa aja lagi kan. Jadi desakan. Ini desakan. Bukan Supaya lagi ganti harapan. Oh, oke. Itu dia Rocky Gerung. Makasih Bang. ganti kabinet 102%. Oh, oke. Luar biasa itu Rocky Gerung. 102% lebih dari 100%. Kan margin of errornya kita kasih ke presiden tuh. Ya 2,5%, 2%-an. Luar biasa. Itu dia Rocky Gerung. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada